Waalaikumsalam. Monggo Mas, silakan Mas. Oke, terima kasih Pak. Mas. Di sini ya? Oh ya silakan enak Mas. Saja nih. Panas ya. Terima kasih Mas. Sudah enak. Baik kurang naik atau kurang turun? Oh sudah. Sudah. Bagaimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Pekerjaannya bagaimana pekerjaan? Pekerjaan alhamdulillah lancar, tidak ada kendala Mas. Masih dalam status bisa dikendalikan. Untuk keluarga sendiri? Kalau keluarga alhamdulillah saya Sudah berkeluarga? Sudah punya omongan? sudah. Berapa bulan Mas? Kalau buah hati sudah 3 bulan. 3 bulanan berjalan. Iya. Untuk kuliahnya? Kalau kuliah juga masih terkendali Mas. Mungkin tugasnya yang sedikit banyak. Mungkin waktu untuk mengerjakannya itu harus mencari waktu yang tepat karena banyak kerjaan juga banyak tugas juga yang harus dikerjakan. Jadi saya harus memanage waktu kerja dan tugas kuliah. Jadi nggak terganggu antara keluarga, pekerjaan, sama kuliah? Sejauh ini ya aman lah, masih belum terlihat terganggu lah dari ketiganya, masih bisa saya. Tapi waktu untuk keluarga sedikit kurang. Jadi untuk ketemu sama anak juga, sama anak istri jadi kurang. Kan dari tadi kan dari pekerjaan juga waktunya terkuras dari pekerjaan sama kuliah. Jadi waktu di rumah kan agak berkurang. Iya benar. Di waktu di rumah itu mungkin hanya beberapa jam gitu Mas. Mungkin cuma malam ya? Iya. Waktu malam. Tapi saya ini shift kan Mas. Jadi bisa kadang pergi kerja malam, pergi kerja pagi, tergantung dari kantor nanti mitanya seperti apa. Oh ya juga gitu. Kalau ini tadi habis dari kerja atau dari rumah? Dari rumah Mas. Kerjaan hari ini lagi libur. Oh gitu. Jadi saya bisa melakukan waktu untuk kesini untuk konsultasi. Jadi dari rumah karena jam berapa? Saya berangkat jam 10 tadi Mas, mampir dulu di warung kopi itu sama temen tadi. Ya, warung kopi depan itu. Iya. Rock itu. Rock. Oh iya. Rame sama Mas. Oh yang di depan itu Mas? Iya. Langganan. Langganan. Berarti habis pulang kuliah selalu ke situ Mas? Kalau dulu ya pas masih luring. Sekarang ya daring jarang. Dulu rame. Ya banyak anak dari luar sekarang. Ya begitu banyak yang dari kampus ini. Oh itu seperti itu. Baik, kalau boleh saya tahu Mas Mada sendiri ingin bercerita seperti apa nih kepada saya? Mungkin saya bisa membantu. Ya oke Mas. Kalau saya ini kesini karena ada yang ingin saya bicarakan. Ini permasalahan utama saya ini akhir-akhir ini kurang bisa bersosialisasi sama tetangga, kurang begitu akrab. Jadi mungkin karena ya sibuk kerja, mungkin lebih banyak waktu itu saya manfaatkan untuk anak istri Mas. Jadi kalau di rumah ya di rumah aja ya, nggak bisa keluar kemana-mana. Karena kan tadi kan Mas Mada juga banyak kesibukan di pekerjaan, kuliah juga. Iya. Jadi kan waktu di rumah kan cuma sedikit. Ya. Terus itu saya takutnya kalau tidak begitu akrab sama tetangga sering jadi omongan gitu Mas. Oh iya. Jadi biasanya memang seperti itu Mas tetangga. Negatif itu. Jadi saya juga di situ jadi risau, jadi besar gitu. Ya ingin tetangga tapi waktu untuk keluarga masih belum bisa lama. Jadi ya masih ini dulu kan belum bisa bertetangga. Jadi untuk sosialisasi saya sangat kurang. Kalau untuk waktu liburnya hari Minggu atau Sabtu biasanya kan libur. Kalau saya liburnya hari Sabtu Mas, cuma hari Sabtu. Kalau Minggu saya malah masuk. Oh Minggu malah masuk. Minggu malah masuk. Karena kan kalau Minggu kerjanya giliran gitu Mas. Oh, jadi shift-shiftan ya. Jadi Shift apa biasa kalau Minggu? kalau Minggu itu ya
bisa shift malam bisa shift pagi. Jadi kan Semada kalau hari Sabtu libur. Berarti dari pagi sampai malam nggak ada kegiatan apa-apa. Nggak ada ya. Yes, saya luangkan cuma untuk keluarga aja. Jadi ya untuk sosialisasi keluar juga gimana ya, sudah males gitu mau ngobrol sama tetangga gitu kalau nggak penting. Jadi ya di rumah aja. Mungkin Mas Mada sendiri juga nggak begitu kenal dengan tetangganya. Ya. Mungkin karena itu Mas Mada jadi agak sungkan. Saya juga kan bukan asli dari daerah situ, saya perantauan gitu. Oh, jadi Mas Mada dari perantauan. Saya merantau. Dari mana? Saya aslinya Trenggalek. Oh, asli Trenggalek. Sini ya udah lumayan lama sih, sudah 5 tahunan. Jadi selama 5 tahun Mas Mada masih belum bisa bersosialisasi tadi. Ya 1-2 kenal lah sama beberapa orang lah yang bisa diajak bicara, tapi itu tidak terlalu banyak mas. Jadi cuma seperti itu yang kenal pun ya kalau ngobrol ya seadanya aja, nggak terlalu akrab, bisa guyonan gitu jarang, bisa ya udah nyapa saling nyapa gitu aja. Tapi kan yang terpenting tadi Mas, kalau ketemu tangga walaupun tidak mengenal, yang penting kan menyapa tadi. Jadi gimana ya, saya juga jarang sih menyapa orang-orang di lingkungan situ, karena gimana ya, kayak saya pernah menyapa gitu, tapi yang saya sapa itu cuek. Sering sekali saya seperti itu. Yang saya sapa itu malah tidak menghiraukan gitu. Ya seperti itu, memang di daerah situ saya nggak tahu ya, saya sudah niat baik menyapa gitu kan, cuma dilihatin gitu di situ, dipentelengin gitu. Saya ya kenapa kok seperti itu ya, kok nggak dibalas menyapa balik gitu. Jadinya saya dari hal itu saya jadi malas gitu buat nyapa lagi. Sampai sekarang pun ya malas gitu, jarang nyapa. Kalau saya lihat orang itu ada di pinggir dan duduk-duduk itu, kalau firasat saya itu orang saya sapa mau menyapa balik, saya mau menyapa. Kelihatannya dia orangnya kayak berapia gitu mas ya, akrab, mengakrabi gitu, saya sapa. Jadi kalau kelihatannya agak-agak, iya kalau agak-agak mukanya apa ya, bilangnya cekre gitu, saya abaikan gitu mas. ya mungkin saja lagi ada kegiatan lain mungkin Mas, lagi mikirin sesuatu orangnya tadi, akhirnya nggak fokus ketika Mas ada lewat tadi. Tapi akhirnya cuma dilihat. Sering ya itu mas, makanya saya kalau menyapa di daerah situ itu mikir-mikir dulu. Takut makan hati, soalnya mas kalau nyapa orang terus nggak disapa balik gitu, gimana? Saya salah saya apa nggak disapa balik, padahal saya udah nyapa duluan gitu mas. Jadi permasalahan Mas Mada sendiri karena kurangnya sosialisasi dengan tetangga. Jadi mungkin dari pikiran Mas Mada sendiri, mungkin Mas Mada berpikiran negatif dengan tetangga atau bagaimana? Ya, mungkin itu juga jadi masalah sih. Ya karena saya memikir yang jelek-jelek dulu. Mungkin takut nanti tidak ditanggapi gitu kalau saya ngomong, mungkin itu. Ya dari berangkat dari tidak disapa, orang yang saya sapa tidak balik menyapa tadi, mungkin itu trauma saya. Mungkin trauma dari tadi akhirnya berakibat jadi tertutup dengan tetangga. Iya, itu ya. Sebenarnya saya ini orangnya gampang sih mas, ya mau sih supel gitu lah, saya mudah gitu berteman sama siapa aja. Tapi ya itulah, ya lihat karakternya lawan bicara gitu. Biasanya ya lawan bicara itu kadang tidak bisa terbuka menutupi gitu. Kalau diajak bicara cuma saya benci banget sama orang kayak itu. Makanya kalau ketemu atau bicara sama orang itu saya nggak lama-lama ya, sekenanya aja nyapa gitu, kalau udah ya. Jadi pikiran negatif Mas Mada kira-kira apa aja dari yang awal itu? Kan yang pertama kan Mas Mada takut tidak disapa balik sama tetangga. Saya takut
tidak dibalas Tidak dibalas. ucapan saya, terus takut tidak ditanggapi kalau saya ngomong, terus takut juga kalau orang-orang itu berpikiran jelek atau negatif sama saya. Ya itu mas, 3 itu mungkin jadi kalau itu negatif. apa itu namanya, kayak Mas Mada takut bahwa tetangga menganggap Mas Mada ini sok kenal. Oh, Atau kalau itu juga SKSD gitu mas ya? SKSD. Ya takut dikatakan seperti itu juga bisa sih mas, tapi saya lihat tempat sih mas, kalau orang itu sudah pernah kenal sama saya, maksudnya udah pernah ngobrol dan mungkin saya berani untuk mengajak bercanda. Kalau pertama kali bertemu ya saya nggak berani, mungkin hanya perkenalan gitu ya, bisa sih itu dijadikan faktor pikiran negatif saya, karena dianggap terlalu SKSD, sok kenal, akrab. Jadi dari pikiran negatif Mas Adi ada 4 ya. Yang pertama tadi yaitu Mas Mada ini takut bahwa sapaannya tidak direspon. Ya. Kemudian Mas Mada ini yang tadi takut dibilang SKSD. Ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Tadi ya takut tidak ditanggapi kalau pas lagi ngomong, ya dicuekin lah. Dicuekin. Dicuekin. Berarti yang ketiga ini kurang lebih sama lah dengan yang pertama. Ketika Mas Mada menyapa, dicuekin, nggak disapa balik. Terus kalau ngomong juga takut dicuekin, juga nggak ditanggapi, cuma diabaikan lah istilahnya. Jadi intinya dari permasalahan Mas Mada yang sosialisasinya kurang dengan tetangga, berarti kan tergantung dari pikiran Mas Mada sendiri. Dari pikiran negatif Mas Mada, akhirnya Mas Mada menjadi tertutup dengan tetangga. Jadi seperti itu Mas Mada, inti dari permasalahannya tadi. Ya. Baik, sekarang coba kita menggunakan teknik namanya itu toast stopping. Stop dulu. Ya. Jadi Mas Mada, nanti saya suruh merilekskan tubuh Mas Mada, pejamkan mata, kemudian Mas Mada memikirkan hal-hal yang negatif tadi dengan tetangga Mas Mada. Kemudian setelah memikirkan hal negatif, nanti saya bilang stop, Mas Mada stop untuk memikirkan hal tersebut, kemudian berganti dengan pikiran hal positif. Ya. Terus ketika saya memikirkan itu, saya hanya membayangkan mas, terus berapa menit itu? Nanti kalau saya bilang stop, berarti Mas Mada stop untuk melakukan berpikir negatif. Oh gitu ya. Kemudian saya suruh berpikir positif, Mas Mada melanjutkan dengan pikiran positif. Ya. Oke. Ya Bang. Ya paham. Jadi dari negatif tadi ya, kira-kira berpikir positif seperti apa? Ya kalau pikiran positif saya ya pengen kalau menyapa tidak dicuekin, kalau ngomong ya ditanggapi, terus tidak berpikiran negatif lah saya bilang ya. Terus berpikir positif, terus bisa bersosialisasi dengan baik, terus tidak dianggap SKSD tadi, dan pokoknya bisa bertetangga dengan baik lah. Jadi ketika Mas Mada nanti ingin melakukan sosialisasi, kalau pikiran negatif Mas Mada muncul lagi, Mas Mada bisa melakukan pikiran positif tadi. Baik, sekarang kita mau mencoba dulu. Sekarang saya contohkan pertama, nanti setelah saya contohkan Mas Mada lakukan sendiri. Sekarang pejamkan kedua mata Mas Mada. Rilekskan kedua anggota tubuh. Sekarang Mas Mada pikirkan hal-hal negatif tentang sosialisasi Mas Mada dengan tetangga Mas Mada. Setelah berpikir negatif tentang tetangga Mas Mada, sekarang ganti pikiran negatif Mas Mada dengan pikiran positif.
Kalian coba buka mata Mas Mada. Bagaimana Mas Mada? Nah, saya jadi mual Mas. Mual. Mualnya kenapa mualnya Mas? Ya gimana ya, kayak ketabrakan gitu, hal positif sama negatif. Bisa lah ya, insya Allah. Jadi ketika nanti Mas Mada pikiran negatifnya keluar lagi ketika ingin berbicara dengan orang, seperti kayak Mas Mada ketika di sepeda ada orang duduk ingin menyapa, pikiran negatifnya muncul lagi, langsung Mas Mada berganti ke pikiran yang positif lagi. Oh, gak mungkin, pasti orang itu menyapa banyak, ini cuma pikiran negatif saya aja. Terus misal orang yang tadi tidak menyapa walaupun saya sudah berpikiran positif, bagaimana Mas? Nah, Mas Mada harus berpikir positif, mungkin saja orangnya lagi sibuk ngapain atau ngapain, Mungkin kalau tidak dengar ya mungkin tidak dengar, atau orangnya lagi ada masalah, ya, sumpah mikir, akhirnya Mas Mada lewat bisa apa, monggo Pak, akhirnya orangnya hanya lihat meleng gitu ya. oh, iya. Karena banyak masalah. Saya banyak masalah. Ya mungkin saya bisa berpikir seperti itu ya. Bisa saya Bang. Sekarang coba Mas Mada lakukan teknik seperti tadi dengan Mas Mada sendiri dengan bantuan saya. Sekarang coba mulai. Sudah. Gitu. Jadi nanti kalau ekspresi apa itu namanya, pikiran negatif Mas Mada keluar lagi, Mas Mada bisa melakukan hal itu agar pikiran negatifnya digantikan dengan pikiran yang positif. Ya, Bapak. Tahu Mas apa? Mungkin nanti kalau masih perlu bantuan lagi, Mas Mada bisa kembali lagi ke sini. Oke, terus. Mungkin saya beri waktu sekitar 1 minggu untuk mencoba teknik ini dulu. Bagaimana Mas Mada? Ya, alhamdulillah. Sudah. Lumayan Misalnya lah. hari apa kira-kira? Ya Sabtu Mas. Hari Sabtu. Sabtu besok atau Sabtu besoknya lagi? Sekarang kan hari Kamis. Sabtu depan lagi lah. Kamis depan lagi. Lusa. Hari lusa. Jam pukul Jam. pagi. Ya, kayak hari ini aja Mas. Ya. Lagi siangan sekitar Jam 3. jam 3 habis asar. Ini itu saja Mas Mada. Kalau Mas Mada ingin lanjut kemana, ngopi lagi yang di depan sana tadi. Ngopi lagi mungkin. Nanti habis ini pulang jam 4:30. Itu gue istri gitu. Iya. Kangen ya. Gue udah tahu. Anaknya nangis saja dari bapaknya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada Mas Mada. Kurang lebihnya apabila perkataan saya tadi kurang ada yang enak di hati Mas Mada, saya mohon maaf. Ya. Saya maafkan. Monggo, mungkin ada Udah. pesan lagi. Saya boleh pamit. Oh monggo ibu Bang. Masih banyak ya. Oh ya nanti saya susul Mas. Ya, Kalau betul. selesai. Salam dari Binjai.